Hai guys, aku Milene Graciela, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. So, hari ini aku mau sharing sama kalian, aku mau ngebagiin apa aja sih yang udah aku dapet saat aku ngebaca buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso. And without any further ado, check this out. Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum atau PIH terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi 2, yaitu ilmu dan hukum. Jadi, PIH merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum, menurut para ahli, Krauss memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Kalau menurut Curzon, bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Jadi ilmu hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. Ilmu hukum juga mempelajari bagaimana berlakunya kaidah dan sampai sejauh mana dianut oleh manusia dalam masyarakat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal-hal di atas, beberapa penulis memberikan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian ilmu hukum, antara lain. Yang pertama, J. van Apeldoorn berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Yang kedua, W.L.G. Lemaitre berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum. Yang ketiga, J.B.H. Bellerford membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Dan yang terakhir, yang keempat, Prof. Lian Oenhoek, SH berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum sistematik. Pendapat para pakar hukum yang pertama, Dr. Sujono Dirjosisworo SH mengatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar atau introduction untuk ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, itu dari Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH mengungkapkan bahwa PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar, di mana PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Inleiding tot the Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yang dimasukkan dalam Hoger Onderwijs Wet, Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Istilah ini sebenarnya sudah dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Di Indonesia, PIH sudah dikenal sejak tahun 1924 yang didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Sedangkan istilah PIH dipergunakan pertama kali di Universitas Gadjah Mada yang terdiri pada 3 Maret 1964. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dasar dalam rangka studi hukum, tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang
berbagai cabang ilmu hukum. Dan yang terakhir, yang kelima, mengklasifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat presiden. Bukti penting peran dan fungsi PIH. Yang pertama, dari segi sejarahnya, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Jerman, PIH diajarkan sebagai Einführung in der Rechtswissenschaft Unterrichtswert atau Undang-Undang Perguruan Tinggi. Yang kedua, di Indonesia, in leading to the Rechtswissenschaft dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia atau Jakarta pada tahun 1924. Yang ketiga, pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari In Leading Thought the Rechtswissenschaft, dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di semua perguruan tinggi. Yang keempat, ini yang terakhir, menurut keputusan Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Bab 4, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Yang pertama, bisa kita tinjau dari segi ilmu sosial. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Oleh karena kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang kedua, ditinjau dari segi disiplin hukum. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama. A. Filsafat hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat dari hukum dan dasar-dasar bagi ketentuan mengikat daripada hukum. Yang B. Politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian acara itu, saling isi-mengisi, dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Dari segi lain, belajar tentang PIH berjalan seret dan kurang menarik, karena dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di praktik. Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIH dan PTNI mengungkapkan seorang dosen PIH harus memenuhi syarat tersendiri, antara lain poin A, harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. B, memahami syarat pedagosis. C, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang D, mampu dan berani mempoluratiskan acara kuliahnya. Yang E, memberikan petunjuk kepada mahasiswa agar selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Nomor 2, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lampiran surat nomor 112/DPT/C/3/73 menegaskan agar poin A, pemberian mata pelajaran PIH jangan sampai merupakan pembelajaran filsafat hukum. Poin B, untuk memperluas pandangan mahasiswa sebaiknya diperkenalkan pula disiplin hukum. Bab 7, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Yang pertama, PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Kedua, sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum
memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum. Yang ketiga, PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu tersendiri. Keempat, karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. Apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimanakah hukum itu terbentuk? Apakah sumbernya? Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya dan sebagainya? Yang kedua, hukum sebagai norma hukum. Hukum sebagai kaidah hukum, dan kaidah lainnya. Yang ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Poin A, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum. Yang keempat, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Poin A, antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Berikut yang tadi sudah disebutkan, itu tuh ruang lingkup pembahasan yang dibahas di mata pelajaran atau mata kuliah pengantar ilmu hukum. Bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum. Pengertian tentang hukum. Poin A, arti hukum dari segi etimologi. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang berbentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-qas. Selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang kedua, reg. Reg berasal dari rectum, bahasa Latin yang memiliki arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Yang ketiga, dus, yang berarti hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok kewibawaan. Yang keempat, lex, dari bahasa Latin atau berasal dari kata lesere, yang berarti mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Berdasarkan uraian di atas dan sehubung dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum bertalian erat dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan yang menimbulkan kedamaian, dan peraturan dalam arti yang berisi norma. Poin B, definisi hukum oleh berbagai pakar. Menurut Profesor Dr. P. Bors, definisi hukum menurut Bors merupakan keseluruhan tentang peraturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan. Kedua, menurut Profesor Dr. Van Khan, mengungkapkan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Ketiga, W. Levensbergen menyatakan bahwa hukum merupakan pengatur, khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia di masyarakat. Kemudian, hukum merupakan agendi, kemudian menjadi perbuatan. Yang keempat, menurut Kantorowicz, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Yang kelima, menurut Profesor Mr. Dr. L.E.J. van Apeldoorn, himpunan pedoman atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Jadi secara umum dapat kita definisikan hukum ini sebagai himpunan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Poin C, hukum dari berbagai arti. 1. Hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta Peraturan Daerah. Peraturan-peraturan tersebut diciptakan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Di sini dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum, polisi yang berpatroli, jaksa yang berseragam, dan hakim dengan toganya yang mengadili perkara. Yang ketiga,
hukum dalam arti sikap tindak, yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat. Maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. Yang keempat, hukum dalam artian gejala sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan terkadang kebutuhan antar sesama dapat berlawanan atau bertentangan. Untuk mengatasinya, diadakan ketentuan yang mengatur, yaitu tata tertib. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Yang kelima, hukum dalam artian kaidah. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Yang keenam, hukum dalam arti disiplin. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin adalah melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Yang ketujuh, hukum dalam artian ilmu hukum. Hukum dalam artian ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik dan sistem hukum. Yang kedelapan, hukum dalam artian tata hukum. Hukum dalam artian tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya disebut juga dengan hukum positif atau ius constitutum. Tata hukum yang berlaku di Indonesia terbagi dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum privat meliputi hukum sipil, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum publik meliputi hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat atau manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu, dan bagi setiap bangsa. Menurut Surojo Widjodipuro, hukum melekat pada hidup setiap masyarakat. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk-petunjuk yang menuntut supaya dijalankan, mengandung sanksi, dan akan beraksi secara paksaan apabila kaidah tersebut dilanggar. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, Surojo Widjodipuro mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat primitif juga terdapat ilmu hukum. Bagi sarjana-sarjana barat yang telah melakukan penelitian-penelitian di daerah-daerah yang penduduknya masih primitif, serta menyatakan bahwa di dalam masyarakat ini pun sudah terdapat peraturan-peraturan hidup, semacam peraturan hukum dalam negara-negara yang sudah modern. Sejarah juga menunjukkan bahwa pada kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Kediri, dan lain sebagainya, juga telah terdapat peraturan-peraturan hidup yang melanggar tata tertib kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kerajaan yang bersangkutan. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa hasil penelitian para sosiolog dan antropolog membuktikan bahwa masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. Selama masyarakat, baik besar maupun kecil, akan selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia asal ada manusia bermasyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antar satu dengan yang lain. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi kerusuhan, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi masing-masing kepentingan masing-masing. Yang B, fungsi hukum. Poin A, sebagai alat pengantar tata tertib hubungan masyarakat. Poin B, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. C, sebagai penggerak pembangunan. D, fungsi kritis hukum. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksanakan dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksanakan dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas. Misalnya, A. Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing. B. Bila perlu diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum atau memberi ungkapan a contrario. Bab 12. Tujuan hukum. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kepaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Beberapa pendapat dari berbagai ahli
Yang pertama ada dari Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. Dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, Wirjono mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Kedua, menurut Prof. Subekti SH, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, beliau mengemukakan bahwa hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Akan tetapi, untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Yang ketiga, Prof. MR.Dr. L.J. Apeldoorn. Dalam bukunya In Leading Toward the Study van het Nederlandse Recht, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Yang kelima, menurut Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul Retorika, Aristoteles mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Yang kelima, menurut Jeremy Bentham, dalam bukunya Introduction to Morals and Legislation, Jeremy mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Peraturan-peraturan umum mengenai keadilan menang disinggung oleh Algemene Regels agar didapatkan pandangan yang lebih jelas. Berikut adalah contohnya. Algemene Regels yang dipandang kurang adil. Contohnya pasal 330 Jo pasal 1330 KUHP Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek yang berbunyi belum cukup umur dalam atau belum dewasa adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Yang kedua, Algemene Regels yang harus ditafsirkan hakim. Contohnya etikat baik pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Tentang keadilan, berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu yang pertama, keadilan distributif adalah suatu kejadian yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Yang kedua, keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Hukum ditaati orang, bab 13. Pada hukum. Yang pertama, menurut Utrecht, orang yang menaati hukum karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Masyarakat menerima supaya ada rasa ketentraman. Masyarakat mengendakinya adanya paksaan atau sanksi sosial. Yang kedua, hukum ditaati oleh karena hukum itu bersifat memaksa. Yang ketiga, beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Contohnya, Mazan hukum alam atau hukum kodrat, yaitu suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, yang artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Bab 11, kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kodifikasi nasional. Yang pertama ada Kode Sipil Prancis atau Kode Napoleon. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Secara nasional, tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum, karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka, demi untuk adanya kesatuan dan kepastian hukum, Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional, yang berlaku bagi seluruh negara Republik Indonesia. Perkembangan kodifikasi hukum. Sekarang kembali pada masalah kodifikasi. Bagaimanakah perkembangan kodifikasi di Prancis tersebut? Dengan adanya Kode Sipil atau Kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa
seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam satu undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Anggapan-anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan aliran legisme positivisme. Perundang-undangan dengan pedoman di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran hukum yang timbul kemudian, yang pertama ada ajaran Freie Rechtslehre atau aliran hukum bebas. Ajaran ini timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangannya serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, dan terus bertambahnya penduduk, masalah hukum yang baru timbul dan belum tertampung dalam undang-undang nasional yang ada. Aliran Rechtsfinding atau aliran penemuan hukum. Aliran ini mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Aliran penemuan hukum merupakan aliran masa kini yang dipergunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Bab 15, aliran-aliran hukum. Di dalam praktik terdapat 3 aliran hukum ini, yaitu aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, di luar undang-undang tidak ada hukum. Di dalam aliran legisme, hakim hanya menggunakan subsumpsi automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Aliran hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Lahirnya aliran hukum bebas ini dilatar belakangi oleh melihat kekurangan-kekurangan di aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Hakim dalam aliran hukum bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Aliran ini timbul di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat sendiri. Aliran penemuan hukum. Aliran ini merupakan aliran antara legisme dan hukum bebas. Aliran ini berpegang pada undang-undang tetapi tidak seketat aliran legisme. Tugas hakim dalam aliran penemuan hukum adalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat yang nyata, dan bila perlu, menambah undang-undang dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Aliran penemuan hukum berpendapat bahwa hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu karena pembentukan undang-undang, karena administrasi negara, karena peradilan, karena kebiasaan yang sudah mengikat pada masyarakat, dan karena ilmu. Aliran berlaku di Indonesia. Indonesia menggunakan aliran penemuan hukum. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan terikat dan keterikatan yang bebas. Bab 16, terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1006 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandy dengan rajanya yang terkenal, William the Conqueror, yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Inggris menganut sistem hukum common law di mana hukumnya terjadi dari kebiasaan jurisprudensi dan perundang-undangan. Dalam pembentukan hukum di Indonesia, dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau pribumi. Pandangan legisme, Freie Rechtslehre, dan Rechtsfinding seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Pandangan hukum bebas menyatakan bahwa hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Pandangan ini menitikberatkan pada penggunaan sosial. Pandangan penemuan hukum. Pandangan ini menyatakan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara. Pertama, karena pembentukan undang-undang yang membuat aturan-aturan hukum, hakim harus menerapkan undang-undang.
Karena kan undang-undang tidak dapat lengkap sempurna. Di samping oleh perundang-undangan dan peradilan, pandangan ini menganggap bahwa hukum juga terbentuk karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. Bab 17, penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran. Yang pertama, cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Subjektif apabila ditafsirkan seperti apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sedangkan dalam pengertian objektif apabila penafsirannya lepas pada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Menurut pengertian objektif, dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit yaitu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat membatasi. Sedangkan dalam pengertian secara luas yaitu apabila dalil ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Metode penafsiran. Pertama, macam-macam metode penafsiran. Dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut A. Tata bahasa dan arti kata istilah, B. Sejarah, C. Sistem dan peraturan atau undang-undang yang bersangkutan, D. Keadaan masyarakat, E. Otentik, F. Perbandingan. Cara penerapan metode-metode penafsiran, pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Sedapat mungkin, semua metode penafsiran dilakukan agar didapat makna-makna yang tepat. Oke, penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Penafsiran gramatikal, penafsiran yang dilakukan menurut tata bahasa dan kata. Penafsiran historis menurut sejarah hukum. Sistematis, penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan undang-undang satu dan yang lainnya sehingga mendapatkan makna hukum yang tepat. Logis, penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Otentik, penafsiran resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Perbandingan, penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Bab 18, pengisian kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dan tata hukum yang berlaku. Hukum atau penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kiasan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan. Contoh, tentang menggunakan undang-undang secara analogi. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian jual-beli berlaku juga untuk perjanjian tukar-menukar yang ditegaskan oleh pasal 1546 KUH Perdata. Bunyi pasal 1546 KUHP sebagai berikut. Untuk selainnya, aturan tentang perjanjian jual-beli berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar. Ini pengertian pasal ini, kalau dua orang melakukan perjanjian jual-beli yang diatur dalam pasal 1547 sampai pasal 1540 KUHP dapat dipergunakan dalam perjanjian itu. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Dalam sistem undang-undang terdapat ruang kosong apabila sistem undang-undang tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial. Contoh penghalusan hukum: di suatu jalan terjadi tabrakan antara A dan B. Kedua kendaraan sama-sama berkecepatan tinggi dan sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi kepada B, maka B juga bisa menuntut rugi kepada A. Dengan demikian keduanya salah, sama-sama saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi. Argumentum a contrario, pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan, pengertian antara soal yang dihadapi
dengan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Contoh, pasal 34 KUHP menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian. Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan karena kematian 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila putus karena perceraian, apakah seorang laki-laki juga harus menunggu 300 hari? Tidak. Ketentuan argumentum a contrario tidak berlaku bagi laki-laki. Bab 19. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggar. Dapat berbagai pakar hukum. Algra membagi sumber hukum dalam sumber material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil, sedangkan formil berarti dari mana asal muasal kekuatan peraturan tersebut didapat. Apeldoorn dalam bukunya PIH terjemahan Mr. Octavio Tadino membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah. Dalam arti sosiologis, faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan, dan sebagainya. Sumber hukum dalam arti filosofis menyatakan asal isi hukum, usul hukum. Dalam arti formil dapat dilihat dari segi terjadinya hukum positif, manfaatnya yang menimbulkan hukum yang berlaku mengikat hakim dan penduduk. Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi 2 kelompok, yaitu hukum normal yang artinya langsung dan tidak langsung, dan abnormal, proklamasi dan revolusi. Undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Jadi, apakah undang-undang itu? Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang adalah produk dari pembentuk undang-undang yang terdiri dari Presiden dan DPR, seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Bentuknya undang-undang, cara pembentukan undang-undang. Suatu undang-undang itu baru ada apabila dibentuk oleh yang bersangkutan, karena hanya dilimpahkan kepada badan yang berwenang untuk itu. Cara pembentukan undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Pembentukan undang-undang di negeri Belanda yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah Raja atau Kroon bersama Staten-Generaal berdasarkan Grondwet Negeri Belanda pasal 112. Di Amerika Serikat, yang berwenang untuk membuat undang-undang diberikan kepada Kongres saja sebagai badan legislatif Amerika Serikat. Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan trias politik yang membagi pemerintahannya dalam 3 kekuasaan, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi, bagaimana cara pembuatan undang-undang di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama DPR. Untuk dapat diajukan ke DPR, dibuatlah RUU terlebih dahulu. Inisiatif pembuatan RUU diambil oleh Presiden maupun anggota DPR. Namun, kenyataannya di dalam praktik banyak inisiatif yang diambil oleh Presiden. Bahkan pernah terjadi bahwa pihak DPR bertahun-tahun tidak mengambil inisiatif tersebut karena yang lebih membutuhkan banyak undang-undang badan eksekutif. Setelah rancangan undang-undang selesai, Presiden mengusulkan kepada DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi pada masa persidangan yang sama, dan sebaliknya. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuat. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya terlihat dari pasal dalam Undang-Undang 1945. Kelima, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pasal 20, tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Pasal 20 ayat 1, Presiden dan anggota DPR sama-sama berhak mengambil inisiatif.
Pasal 20 ayat 2, jika suatu rancangan undang-undang tidak dapat mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Berlaku juga sebaliknya. Pembuatan undang-undang terdapat dua cara. Yang pertama, sistem umum merupakan sistem penyusunan isi daripada undang-undang yang hanya mengisi pokok-pokoknya saja. Dan lengkap, undang-undang oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap sekali, terperinci, jelas, dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam berbentuk kodifikasi. Lalu Indonesia menerapkan sistem apa? Sewaktu Indonesia masih dijajah, ia menganut sistem undang-undang lengkap mengikuti Belanda. Tapi sesudah mereka, Indonesia menerapkan sistem hukum undang-undang dalam arti formil dan material. Dalam arti formil ada keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Indonesia, undang-undang dalam arti formil ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 5 ayat 1. Dalam arti material, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disebut dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum. Keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Tata jenjang, hierarki perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan tata jenjang perundang-undangan? Yang dimaksud adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan, dengan mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang diaturnya. Bagaimanakah derajat kedudukan Undang-Undang 1945? Dalam arti material, Undang-Undang 1945 memiliki derajat paling tinggi dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Di mana letak tata jenjang TAP MPR? TAP MPR yang berupa peraturan termasuk peraturan dasar yang merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan itu. Di mana tata letak jenjang undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya itu. Undang-undang Perpu adalah undang-undang yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam artian formil tingkat menengah. Sedangkan peraturan pemerintah, Kepres, Menteri, Dirjen, Direktur, peraturan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan selanjutnya termasuk peraturan pelaksanaan yang juga merupakan sumber hukum dalam arti formil yang berkedudukan lebih rendah. Bagaimana bentuk dan tata urutan perundangan di Indonesia? Setelah Indonesia merdeka, undang-undang, TAP, MPR, Perpu, peraturan pemerintah, Kepres, peraturan pelaksanaan dari Menteri, Dirjen, Direktur, Perda 1, dan seterusnya. Sebelum Indonesia merdeka, undang-undang dibuat oleh Raja Belanda, Koninklijk Besluit atau KB dibuat oleh Raja Belanda, Ordonnantie dibuat oleh Governor General, Regering Verordening dibuat oleh Governor General. 3. Hierarki perundang-undangan di negeri Belanda. Grondwet, Algemene Maatregelen van Bestuur, Provinciale Verordeningen, Gemeente Verordeningen. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Apa yang dimaksud kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang? Yang dimaksud adalah kekuatan mengikat antara undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungan. Selanjutnya, sampai di manakah kekuatan berlakunya undang-undang itu? Ada berbagai asas yang mempengaruhi, salah satunya undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Lingkungan berlakunya undang-undang, waktu berlakunya, daerah berlakunya, pada siapa undang-undang tersebut berlaku, soal apa yang diatur oleh undang-undang tersebut. Masa berlakunya undang-undang. Mengenai masa berlakunya sebuah undang-undang biasanya ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Tidaknya selama waktu yang ditentukan, tidak dapat ditentukan. Selama waktu yang dapat ditentukan. Tidak jarang terjadi bahwa sebuah undang-undang sudah ada tapi belum dapat dijalankan karena peraturan pelaksanaannya belum ada. Tentang daerah berlakunya undang-undang. Tentang daerah berlakunya undang-undang itu berhubungan erat dengan kedudukan badan pembuat undang-undang.
Apabila tidak ada ketentuan lain, maka undang-undang yang dibuat oleh Badan Pembuat Undang-Undang Pusat berlaku untuk seluruh daerah negara. Sedangkan undang-undang yang dibuat oleh Badan Pembentuk Undang-Undang tingkat daerah berlaku untuk daerah yang bersangkutan. Masalah orang-orangnya. Ini yang dimaksud dengan masalah orang-orangnya ialah orang-orang yang terhadap siapa undang-undang itu berlaku. Biasanya, bila tidak ditentukan lain, maka undang-undang itu berlaku terhadap setiap orang yang bertempat tinggal di daerah berlakunya undang-undang tersebut, kecuali bagi orang asing yang mempunyai kekebalan diplomatik. Mengenai soal-soal yang diatur, sebagai contoh dapat diikuti undang-undang sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1923 tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Hak menguji. Arti hak menguji. Apakah hak menguji itu? Adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undang lainnya, sama dengan Undang-Undang 1945. Maksud dan tujuan pengujian. Apakah maksud dan tujuan pengujian peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengujian. Hak atau wewenang menguji. Orang yang berhak menguji perundang-undangan adalah badan yudikatif. Hak menguji formil dan material. Di dalam kepustakaan dan di dalam praktik dikenal dua macam hak menguji, yaitu hak menguji formil dan material. Lembaga yang mempunyai hak menguji pada umumnya yang diberi adalah Mahkamah Agung. Namun di tiap negara terdapat berbeda pula kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga, yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajak berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Hukum kebiasaan. Menurut uraian di atas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku, kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian, namun tidak semua kebiasaan juga mengandung hukum yang baik dan adil. Sebagai sumber hukum, di Indonesia, kebiasaan itu diatur dalam beberapa undang-undang, yakni Pasal 15 AB yang berbunyi, selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian. Pasal 1339 KUHP yang berbunyi, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Perjanjian tidak hanya perbandingan antara hukum, kebiasaan, dan undang-undang. Yang di atas menunjukkan bahwa kebiasaan mempunyai tempat yang penting di samping undang-undang. Hukum tata negara kita sebagian besar dikuasai oleh kebiasaan yang disebut konvensi dan tidak mempunyai kodifikasi. Apabila diadakan perbandingan antara hukum kebiasaan dan undang-undang, maka dapat diketahui kelemahan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak tertulis sehingga tidak dapat dirumuskan secara cepat dan untuk mencarikan penggantinya cenderung sulit. Tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam. Dua, persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Keduanya merupakan perumusan kesadaran hukum satu bangsa. Perbedaan. Undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang, subjek hukum. Kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan. Penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Kalau undang-undang itu berisi ketentuan yang bersifat memaksa,
dan berbanding kebalik dengan kebiasaan. Maka dari itu, apabila undang-undang itu bersifat pelengkap, maka hukum kebiasaan mengesampingkan undang-undang. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat itu termasuk hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan juga disebut dengan istilah adat. Dan memang kata adat berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga tradisional yang sudah menjadi kepribadian hukum bangsa. Jurisprudensi. Dalam praktik, terdapat hukum jurisprudensi yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi atau MA. Di sini putusan pengadilan tidak langsung menimbulkan hukum, melainkan merupakan faktor saja dalam pembentukan hukum. Karena biasanya putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan yang rendah. Beberapa pengertian tentang jurisprudensi. Purnadi Purbacaraka SH dalam bukunya Perundang-undangan dan Jurisprudensi halaman 55 menyebutkan, istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Jurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia yang sama artinya dengan kata jurisprudenti dalam bahasa Prancis yang berarti peradilan atau peradilan tetap atau bukan peradilan. Timbulnya jurisprudensi. Timbulnya jurisprudensi bersumber pada Algemene Bepalingen Wetgeving for Nederlands Indie, ketentuan tentang peraturan perundang-undangan tentang Indonesia. Meskipun jurisprudensi mempunyai pengaruh terhadap hakim lain, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan isi pasal 20 dan 21 AB. Sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain. Pertama, ada pertimbangan psikologis, pertimbangan praktis, dan pendapat yang sama. Macam jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang dapat berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Jadi jurisprudensi tetap terjadi karena suatu rangkaian keputusan-keputusan yang serupa, atau karena beberapa pendapat. Jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum masuk ke jurisprudensi tetap. Dasar hukum jurisprudensi. Yang pertama, dasar historis. Yang kedua, adanya kekurangan daripada hukum yang ada. Karena pembuat undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang. Maka, yuridisasi digunakan untuk melengkapi undang-undang yang kurang. Jurisprudensi sebagai sumber hukum formil. Van Apeldoorn dia tidak membenarkan bahwa jurisprudensi itu merupakan sumber-sumber hukum. Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya adalah faktor pembentukan hukum. Belefroid, ia tidak sependapat dengan Apeldoorn. Penggunaan ares hogera atau hakim bawahan yang dimaksud adalah karena terdesak dari atas, jadi bukan kebiasaan yang timbul. Utrecht yang mengatakan bahwa apabila keputusan hakim yang membuat peraturan-peraturan sendiri kemudian dijadikan pedoman oleh hakim lain, maka keputusan hakim tersebut menjadi sumber peradilan. Nilai dan arti pentingnya jurisprudensi ditinjau dari berbagai segi aliran-aliran hukum. Anggapan menurut aliran legisma, aliran ini beranggapan bahwa undang-undang itu sedemikian sempurnanya sehingga semua persoalan hukum yang terjadi di masyarakat sudah tertampung oleh undang-undang. Hakim dalam melaksanakan tugasnya hanya sebagai mulut perantara hukum. Anggapan menurut aliran Freye, aliran ini bertolak belakang dengan pandangan aliran legisma. Menurut aliran Freye, mempelajari jurisprudensi adalah primer, sedangkan mengetahui undang-undang adalah sekunder. Anggapan Reichsfinding, dapat diketahui betapa pentingnya jurisprudensi untuk dipelajari di samping perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam jurisprudensi terdapat banyak garis-garis hukum yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, yang tidak terbaca di dalam undang-undang. Ini memahami hukum dalam perundang-undangan saja, sama mempelajari jurisprudensi secara lengkap. Asas-asas jurisprudensi. Asas presiden. Dalam asas presiden, hakim terikat kepada keputusan-keputusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya atau hakim yang lebih tinggi. Asas bebas. Ini adalah kebalikan dari asas presiden. Di sini, petugas peradilan tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim sebelumnya pada tingkatan sejajar maupun hakim yang lebih tinggi. Pencatatan atau pembukuan dari jurisprudensi. Di Indonesia,
Indonesia yang penting biasanya dimuat di majalah-majalah, dan sekarang dapat dijumpai dalam penerbitan-penerbitan khusus, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan atau mempelajarinya. Traktat. Beberapa pengertian. Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Akibat dari perjanjian tersebut adalah biasa yang disebut dengan Fakta Serianda, yang berarti perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Macam-macam traktat. Ada 3 macam traktat yang dikenal. Pertama, traktat bilateral atau binasional atau Twezijdik, apabila perjanjian antara 2 negara. Multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. Kolektif atau terbuka adalah multilateral yang boleh dimasuki negara lain. Akibat yang menyangkut orang. Apabila perjanjian itu menyangkut hubungan antara orang dengan orang lain, maka timbul hukum private internasional. Sedangkan yang menyangkut banyak orang atau umum atau negara menimbulkan publik internasional. Pembuatan traktat. Pelaksanaan pembuatan traktat dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap perundingan, penutupan, pengesahan atau ratifikasi, tahap penukaran piagam, penyelesaian pelanggaran traktat. Masalah sengketa dalam pelanggaran hukum perdata. Pelanggaran hukum perdata dilakukan oleh subjek hukum pribadi atau hukum privat. Dalam masalah pelanggaran hukum publik, pelanggaran adalah subjek hukum badan hukum yaitu negara-negara dan sanksi-sanksi yang dikenakan oleh Badan Yudikatif Internasional. Doktrin sebagai sumber hukum formil adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Prof. Dr. Sudikno, SH, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukumnya, tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Yang termasuk sumber hukum formil hukum internasional ialah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, keputusan hakim. Pendapat para sarjana hukum terkemuka. Kitab hukum. Dalam sejarah dikenalnya adanya pendapat hukum tentang pendapat para sarjana. Ilmu hukum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat undang-undang para sarjana. Ini berarti bahwa para sarjana itu memiliki kekuatan-kekuatan mengikat. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan dari penggolongan atau klasifikasi hukum adalah dari segi nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Dari segi praktis supaya lebih mudah dan dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Penggolongan klasifikasi hukum dapat dikelompokkan dalam sistematika yang diselaraskan dengan tujuan utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut satu dengan sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber itu. Kita sudah mengetahui berbagai jenis-jenis hukum. Hukum digolongkan menjadi hukum tertulis, meliputi hukum undang-undang, hukum kodifikasi, dan hukum yang tidak dikodifikasi. Hukum tidak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya, dengan tidak melupakan batasan-batasan tingkatnya yang selalu beralih-alih, maka kita dapat membedakan pada dasarnya 3 golongan: kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Kepentingan seorangan tentang nama, tempat tinggal, perwakilan, warisan, harta benda, dan lain termasuk hukum privat. Ingat kepentingan dalam membentuk negara beserta alat-alat perlengkapannya dan memberikan kekuasaan serta cara-cara melaksanakan kekuasaan tersebut. Kepentingan keamanan daerah negara dan lain-lain termasuk hukum publik. Kami menyatakan di sini bahwa penilaian serta ukuran apakah suatu kepentingan termasuk kepentingan perseorangan atau kepentingan masyarakat atau kepentingan negara selalu akan berada sejajar dengan perbedaan waktu, tempat, dan keadaan. Dengan hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain, maka cabang-cabang ilmu dari ilmu hukum adalah hukum antar waktu, antar tempat, antar golongan, antar agama, dan antar privat internasional. Dengan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum, menurut Prof. As-Sanusi, di samping hukum acara perdata dan pidana, maka terdapat masukan juga dalam hukum formil. Ketentuan-ketentuan tentang cara terjadinya suatu
hubungan hukum. Berlangsungnya juga berakhirnya sehubungan itu. Yang dimaksud hukum material adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur wujud dari hubungan-hubungan itu sendiri. 5. Dengan hal kerjanya berikut pelaksanaan sanksinya. Hukum selalu mengandung dua segi, yaitu keharusan atau larangan dan sanksi. Atas dasar tinjauan, dalam suatu cabang ilmu diutamakan tentang keharusan dan larangan itu kita dapat membedakan. Hukum kaidah adalah ketentuan hukum baik hukum publik atau privat, mana dinyatakan ada perintah atau larangan atau perkenaan tentang sesuatu. Sanksi berisi penjelasan tentang reaksi hukum memaksa, dan yang terakhir hukum mengatur. Penggolong klasifikasi yang lazim dipergunakan berdasarkan sumbernya. Undang-undang perketat kebiasaan, daerah kekuasaannya nasional, internasional, dan asing. Kekuatan berlakunya terdiri dari hukum paksaan dan tambahan. Berdasarkan hukumnya, hukum publik dan privat, fungsinya dan pemeliharaannya, hukum material dan formil. Bentuknya, hukum tertulis dan tidak tertulis. Wujudnya, objektif dan subjektif. Berdasarkan waktu berlakunya, ius constitutum, ius constituendum, hak asasi. Perbedaan antara beberapa macam hukum. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Dari segi isinya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai atau tertib masyarakat tersebut. Dari segi pelaksanaannya, oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak berkepentingan. Pelanggaran terhadap norma pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dari segi menafsirkannya, perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang perdata. Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang pidana itu sendiri. Menurut ini juga hanya menghasilkan penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang tercantum dalam undang-undang pidana itu sendiri. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum acara pidana. Dari segi mengadili, perdata mengatur cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Pidana mengatur cara-cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana. Maknanya, pada acara perdata, inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan. Pada acara pidana, inisiatif datang dari segi penuntutan pertimbangan. Dalam acara perdata, yang menuntut isi tergugat adalah pihak yang dirugikan. Penggugat dengan tergugat jika tidak terdapat penuntut umum atau jaksa. Dalam acara pidana, jika jaksa menuntut terhadap si terdakwa, jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili negara berhadapan dengan si terdakwa, dan masih banyak lagi. Bab 21, Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam. Yang pertama, kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli. Juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri, karena manusia makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Kaidah kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah agama atau kepercayaan berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. Kaidah hukum, norma hukum diperlukan dalam memperlengkapi 3 norma di atas. Golongan kaidah. Profesor Sudikno menggolongkan keempat kaidah dalam 2 golongan, yaitu tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama dan kesusilaan. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk adalah kesopanan dan hukum. Hubungan antara kaidah hukum dan lainnya. Hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan negatif yakni hubungan yang memperlemah. Contoh, larangan membunuh dalam agama tetapi diwajibkan dalam undang-undang militer. Persamaan antara
hukum dan lainnya. Kaidah hukum dan kaidah lainnya sama-sama melindungi kepentingan perseorangan maupun hukum umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Namun antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan, memandang manusia sebagai makhluk sosial, tidak puas dengan perbuatan lahiriah saja, heteronom, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, sama-sama memiliki wilayah berlakunya. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya dan seterusnya. Perbedaan hukum dengan agama dan kesusilaan ditinjau dari tujuannya, sasarannya, sumber sanksinya, kekuatan mengikatnya, isinya. Perbedaan antara kaidah hukum dan kesopanan. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan memberi kewajiban saja. Kaidah hukum memberikan secara resmi kepada masyarakat, sedangkan kesopanan hanya dipaksakan oleh masyarakat dan tidak resmi. Perbedaan antara kaidah kesopanan dan agama dan kesusilaan. Asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia, sementara yang lain dari dalam. Kesopanan berisi aturan yang ditunjukkan kepada manusia, sementara yang lain berisi aturan yang ditujukan pada batin manusia. Tujuan kesopanan menertibkan, sementara yang lain menyempurnakan manusia agar tidak menjadi jahat. Subjek hukum. Apa pengertian subjek hukum? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa saja yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak. Jadi siapa saja yang menjadi subjek hukum. Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia. Ada dua pengertian subjek hukum, manusia pribadi dan badan hukum privat. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum, misalnya adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung hak tersebut mengakibatkan kematian pembatas, perbudakan, dan sebagainya. Pendapat pakar menurut Prof. J. Harjawijaya adalah orang merupakan pengertian dalam manusia. Menurut Prof. Egens yang dimaksud dengan orang adalah manusia sebagai rights person. Pandangan hukum modern, setiap orang secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia, karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan. Pandangan dunia, setiap manusia menjadi subjek hukum, dia lahir dan berakhir dengan kematiannya. Pandangan agama, seorang manusia menjadi subjek hukum sejak ada kandungan ibunya, selama ia hidup dan ia setelah ia meninggal. Pandangan hukum Indonesia, bahwa setiap manusia adalah pendukung hak. Dalam sidang pleno 11 September 1998 oleh konstituante diterima salah satu HAM, setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinya. Asas tersebut dalam Undang-Undang 1945 hanya dijamin secara tegas bagi warga negara saja, tetapi dapat keluarga negara asing juga. Pengecualian terdapat subjek hukum: 1. Anak dalam kandungan, 2. Cakap hukum, 3. Binatang sebagai subjek hukum, 4. Badan hukum sebagai subjek hukum. Bab 23. Benda sebagai objek. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat diperoleh menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengetahuan tentang benda dan zat terdapat secara luas pada buku 2 KUHP tentang hukum pembinaan atau Second Right hukum barat, yang mengatur secara umum dan luas tentang benda yang terdiri dari benda berwujud, benda bergerak, dan benda tetap, serta benda yang tak berwujud. Undang-undang ini mengatur tentang tanah. Undang-undang ini sebagai perubahan dan pengganti peraturan yang terdapat pada buku 2 KUHP, kecuali mengenai hipotek. Hak atas tanah menurut hukum barat dalam KUHP dikonversi menjadi hak atas tanah menurut hukum agraria nasional itu. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sebagai pengganti Reglement Industrielle Agendum tahun 1912. Jadi undang-undang ini mengatur tentang benda yang bersifat tidak benda, merek,
terhadap kapal berukuran 20 meter ke atas dimasukkan sebagai benda tetap. Sedangkan yang berukuran 20 meter persegi ke bawah sebagai benda bergerak. Manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia sebagai objek hukum? Jawabannya dapat, sepanjang hak dan kewajibannya sebagai objek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, disewakan, disiksa, atau bahkan disembelih binatang tanpa adanya suatu pembelaan pun. Keadaan semacam itu pernah terjadi pada zaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad ke-19. Bawahnya orang-orang negro dengan dibujuk, janjikan pekerjaan dan dipaksa meninggalkan benua hitam Afrika, dibawa oleh orang-orang kulit putih sebagai budak antara lain ke benua Amerika melalui perantara dan perdagangan budak untuk dipekerjakan di perkebunan kapas dan lain-lain. Perbudakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia seperti yang telah dicetuskan 10 Desember 1948 oleh Lembaga Dunia PBB dalam Universal Declaration of Human Rights yang memuat prinsip kemanusiaan yang beradab. Manusia tidak mengenal perbedaan dari segi warna kulit, ras, bangsa, kelamin, agama, kedudukan, golongan, pangkat, dan partai. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum sejak ia lahir di muka bumi sampai ia mati dan dimasukkan ke liang lahat. Sama itu pula hak asasinya tidak boleh dilanggar oleh siapa. Dalam sila 2 dari Pancasila ditegaskan bahwa manusia diakui diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sama hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Agama menurut ketentuan agama maka tidak dibenarkan. Manusia diperlakukan dan dianggap sebagai objek hukum seperti binatang. Dan ini menegaskan bahwa dalam agama manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi, yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari makhluk lainnya atau binatang. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat sebagai subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa adalah masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Perikatan untuk perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dari contoh tersebut, lihat bahwa adanya peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali. Akibat hukumnya mengganti biaya, rugi, dan bunga. Hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja. Peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. Akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum, meskipun akibat itu tidak dikehendaki oleh pelakunya. Perbuatan ini dinamakan onrechtmatige. Perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akibat dari keburukan itu sudah jelas tidak dikehendaki oleh A maupun B. Namun demikian, yang dianggap salah diwajibkan memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Apabila suatu peristiwa terdapat 4 unsur tersebut di atas, maka si pelaku telah melakukan pasal 1365 KUHP tentang unsur perbuatan, diberi pengertian bahwa perbuatan itu terjadi karena tindakan itu atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Penafsiran atau bunyi pasal yang mempunyai riwayat tersendiri. Ketika aliran legisme sampai pada abad 19, maka yang dianggap perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah hanya tiap perbuatan yang benar-benar bertentangan dengan suatu peraturan hukum atau undang-undang saja. Di luar itu dianggap bukan perbuatan hukum. Dengan lain perkataan, di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, penafsiran atas pasal tersebut adalah penafsiran secara sempit. Pada waktu itu, karena saluran air di tempat nona tersebut bocor yang kemudian membasahi barang-barang si pedagang yang berada di gudang yang ada di bawahnya. Ternyata tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUHP tidak berhasil karena unsur melanggar tidak dipenuhi. Kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum yang berlaku kesusilaan, kehormatan dalam pergaulan di dalam masyarakat orang atau benda. Pada waktu itu, Molengrave membela pihak Liebenbaum dengan menuntut Cohen karena dia
melakukan persaingan curang dengan menyogok, memberikan hadiah dan janji kepada pegawai Lindenbaum supaya pegawai itu membocorkan rahasia dagang, memberikan kopi penawaran dan nama-nama langganan majikannya. Akibatnya Lindenbaum menderita kerugian besar sekali, yang menurut Cohen di pengadilan Rechtbank Amsterdam supaya membayar ganti rugi, dan tuntutan itu berhasil. Tapi dibatalkan oleh pengadilan tinggi yaitu Hof Amsterdam karena Hof Amsterdam berpandangan sempit tentang penafsiran melanggar hukum. Hof Amsterdam mempertimbangkan bahwa perbuatan itu tidak termasuk dalam pengertian pelanggaran pasal 1365 KUHP. Barulah pada pemeriksaan kasasi oleh Hoge Raad Nederland, keputusan Hof Amsterdam dibatalkan. Pasal 1365 KUHP dapat dipergunakan sebagai senjata terakhir untuk menuntut seseorang dalam masalah perbuatan melanggar hukum. Bahkan penafsiran pasal tersebut sudah demikian luasnya, sehingga negara pun dapat dituntut berdasarkan pasal 1365 KUHP. Apabila penduduk merasa dirugikan oleh negara, sebagai contoh, dalam tuntutan kepada negara dikemukakan kasus seperti bawah ini. Dalam perkara Osterman pada tahun 1942, putusan Hoge Raad pada 20 November 1942 yang dikenal dengan istilah November Revolusi, seorang pedagang bernama Osterman mengajukan permohonan izin ekspor barang yang tidak dilayani oleh pegawai pemerintahan sehingga ia tidak bisa mengekspor dan menderita rugi. Kemudian menuntut pemerintah dengan ganti rugi berdasarkan pasal 135 KUHP. Di pengadilan rendah, tuntutan tersebut ditolak dengan alasan masalah itu menyangkut masalah hukum publik. Kemudian Osterman naik banding ke pengadilan tinggi, ternyata ditolak juga dengan alasan yang sama, bahwa tuntutan itu merupakan masalah hukum publik. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih objek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu telah berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Segi hubungan hukum. Bevoegdheid atau kewenangan, yang disebut hak dan plicht atau kewajiban, adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari satu peristiwa hukum, dari satu pasal hukum objektif. Unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. Adanya orang-orang yang berhak atau kewajiban saling berhadapan, objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Dasar hukum pasal 1474 dan pasal 1513 KUHP yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan sebaliknya si pembeli berkewajiban memberikan harga pembelian. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbul peristiwa hukum. Adalah suatu pernyataan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Pasal 1235 KUHP berbunyi, dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik. Penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang lebih luas terhadap persetujuan tertentu yang akibatnya mengenai hal ini akan ditunjukkan bab 26. Dalam ilmu hukum, hak juga disebut juga hukum subjektif. Merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Dalam pasal 1570 KUHP disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan cara bagaimanapun, juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, tidak mengganggu hak orang lain. Hak pemilikan terdiri dari 2 hak atau kewenangan yang penting, ialah yang mempunyai berwenang atau berhak mengubur kenikmatan kepunyaannya, dan yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindah-mindahkan kepunyaannya itu. Teori tentang hak. Pada abad 19 di Jerman dikemukakan 2 teori tentang hak yang penting dan sangat besar pengaruhnya, ialah 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Contoh, hak milik rumah. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau Boltzmann teori.
Contohnya rumah, tanah, dan lain sebagainya. 3. Teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari Apeldoorn adalah satu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Contoh, pencuri mempunyai kekuatan atas barang yang dicuri. Utrecht, hak bukanlah kekuatan, hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu juga sendiri bukan kekuatan. Menurut Lemaire, hak adalah sama dengan izin yang bersangkutan untuk membuat sesuatu, tapi izin ini bukan bersumber not hukum, melainkan sejajar atau sederajat dengan hukum. Pensosialan hak. Adanya pensosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak. Sehingga hak mengalami proses penyosialan. Bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap apabila orang menjalankan hak secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuan adalah menyimpang dari tujuan hukum dan menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Menyalahgunakan hak demikian bisa terjadi di kalangan administrasi, yaitu apabila ada orang atau pejabat yang menyalahkan kekuasaan yang ada. Macam-macam hak. Yang pertama ada hak mutlak. Contohnya hak pemilikan. Hak mutlak dapat dibagi menjadi pertama hak pokok dasar manusia atau asasi. Contohnya pasal 26 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang memberikan hak kepada warga Indonesia yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Seseorang tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Hak milik itu suatu fungsi sosial. Hak untuk menuntut perlindungan bagi diri sendiri dan harta bendanya. B. Pasal 7 sampai dengan 34 Undang-Undang Sementara 1950 bagian 5 tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, antara lain pasal 7 berbunyi, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sumber dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hak publik absolut, misalnya bangsa atau kemerdekaan atau kedaulatan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar. Hak pribadi manusia, yaitu hak atas dirinya sendiri. Hak keluarga absolut ialah hak yang ditimbulkan karena hubungan antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Hak keluarga ini ada beberapa macam, yaitu hak pengampunan. Yang kedua, hak marital dari suami. Hak perwalian. 3. Hak atas kekayaan. Hak kebendaan. Kekuasaan absolut yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum, ya, dengan berlangsungnya menguasai benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak kebendaan itulah absolut karena hukum. B. Hak atas benda imateri. Perlindungan atas barang ciptaan diatur dalam beberapa perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Hak Pengarang tahun 1912 LNHB 1912 nomor 600. Yang kedua, Undang-Undang Oktroi tahun 1910 LNHB 1922 nomor 54. Yang ketiga, perlindungan hak merek diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 tentang merek pemisahan dan merek perniagaan LN 1961 nomor 290. Telah dicabut dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang merek. Hak relatif merupakan setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya dapat berbuat sesuatu.
tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Hak relatif dapat dibagi menjadi hak publik relatif, hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif. Hak kekayaan relatif ialah semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia. Bab 27. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis. Mengucapkan kata, isyarat. B. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan. Misalkan, sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. Seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis itu diam berarti ya setuju. C. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak. Ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Perbuatan hukum dua pihak yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak. Bukan perbuatan hukum. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan yang untuk melakukan adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Perbuatan hukum yang bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. Pertama, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tidak tergantung pada kehendak. Contoh, the aqua are naming ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. B. Unfair school di D. Betali ialah orang yang membayar utang kepada orang lain karena yang mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak. 2. Perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah menggali kerugian yang ditimbulkan. C. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Contoh, membuat wasiat. Bab 28. Masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berusaha untuk hidup berkelompok masyarakat. Batasan hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi sekelompok dalam pergaulan hidup mereka. Pembentukan kelompok. Sekarang makhluk pribadi manusia memang mempunyai kehidupan jiwa sendiri. Tapi sebagai sosial, manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat karena hidup dan berkembang serta meninggal dunia berada di tengah masyarakat. C. Faktor yang mendorong untuk masyarakat. Kebetulan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan ideologi. 5 faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor pokok, ialah faktor ekonomis, biologis, dan keamanan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentukannya, masyarakat hukum dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, masyarakat teratur, yaitu diatur dengan tujuan tertentu. Contoh, perkumpulan olahraga. Masyarakat teratur yang terjadi sendirinya, yang tidak sengaja dibentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan. Contoh, penonton pertandingan sepak bola. Masyarakat tidak teratur, yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Kumpulan manusia yang membaca surat kabar di tempat umum. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat paguyuban, masyarakat antar anggota yang satu dengan lainnya ada hubungan pribadi. Contoh, rumah tangga.
Masyarakat patembayan. Masyarakat yang hubungan antara satu dengan lainnya dan mendapatkan keuntungan material. Contoh firma organisasi karyawan. Menurut dasar perkehidupannya antar kebudayaannya, masyarakat hukum dapat dibagi menjadi 5 bentuk. Pertama, masyarakat primitif dan masyarakat modern. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang masih serba sederhana. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah lebih maju dibanding dengan masyarakat primitif mengenai segalanya. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa adalah sekelompok orang hidup bersama di desa. Masyarakat kota sekelompok orang hidup bersama di kota. Masyarakat teritorial, sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam satu daerah tertentu. Genealogis, masyarakat yang anggota-anggotanya ada pertalian darah. Teritorial genealogis, masyarakat dan para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersama-sama bertempat tinggal dalam satu daerah. Menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum dapat dibagi dalam keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, dan bangsa. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat maupun masyarakat-masyarakat yang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Secara singkat, studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Sewaktu ada usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan cara membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap tingkat sederhana di luar Eropa. Yang menyebabkan tersebut disimpulkan atau timbul adanya anggapan-anggapan bahwa sistem hukum Eropa merupakan sistem hukum yang sempurna yang telah mencapai tingkat tertinggi bila dibandingkan dengan sistem-sistem masyarakat sederhana. Antropologi dan hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ia adalah mengekspresikan kehidupan manusia dalam realitas, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Pada dasarnya studi antropologi terdapat hukum didasarkan pada premis-premis bagi berikut. Hukum satu masyarakat atau sistem hukum satu masyarakat. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala-gejala sosial lainnya. Objek sasaran sosiologi hukum. Sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu cerminan perilaku manusia. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu, peranan dan fungsi sejarahnya. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu untuk penelitian hukum. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga hukum. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 20-an. Diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Tujuan perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi untuk mengetahui sebab dan faktor mempengaruhi persamaan dan perbedaan. Perbandingan hukum memiliki peranan penting di bidang hukum secara nasional ataupun internasional. Perbandingan hukum juga punya fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional.
Perbandingan hukum mempunyai arti yang lebih penting dalam praktik, antara lain sebagai metode perbandingan hukum untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional. Peran penegak seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menjalankan tugas atau peranan perbandingan hukum. Pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu mode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum yang menggunakan metode membanding-bandingkan hukum satu dengan yang lain. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti, antara lain dari segi kata perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding atau membandingkan. Membandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek. Dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum. Dari segi permasalahannya, hukum dapat dibagi. Perbandingan hukum umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang membandingkan hukum dari berbagai negara, golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan. Perbandingan hukum khusus yaitu membandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara pada suatu zaman tertentu, misalkan abad 20. Dari sifatnya dapat bersifat vertikal dan horizontal. Yang dimaksud vertikal apabila memperbandingkan adalah suatu sistem hukum yang tertentu pada berbagai masa tertentu pula. Perbandingan hukum horizontal apabila yang diperbandingkan lembaga hukum suatu daerah atau negara dengan lembaga hukum daerah lainnya. Tujuan daripada membandingkan hukum. Penonton mengatakan bahwa tujuan dari pembandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, usaha dalam pengamalan yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Fungsi daripada perbandingan hukum. Pertama, fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dapat dianggap sangat penting. Dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki negara lainnya. Lewat perbandingan hukum, kita dapat ketahui juga bahwa hukum yang sama sekali berbeda dapat diperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. Bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya, bidang sosiologi hukum, filsafat hukum, dan sejarah. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Di samping bermanfaat bagi teori atau pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami berbagai macam sistem hukum nasional maupun internasional. Perbandingan hukum membuka mata kita menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Perbandingan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum, bagi praktik hukum, dan bagi pembina hukum. Melalui perbandingan hukum, kita dapat mendalami dan memperluas bidang ilmu pengetahuan hukum. Perbandingan hukum membantu para penegak hukum, badan legislatif, dan badan eksekutif dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan diterapkan perbandingan hukum sama-sama dengan perkembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, lebih-lebih dengan latar belakangi pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi atau susun hukum baru. Dengan diintensifikannya penguasaan perbandingan hukum, Indonesia dapat melahirkan sarjana segenap perencana hukum yang tangguh serta dapat diandalkan. Sebuah pemio yang mengatakan bahwa sarjana hukum tidak dapat diajak berevolusi, artinya selalu ketinggalan dengan konflik-konflik sosial yang timbul dalam masyarakat. Manfaat daripada perbandingan hukum. Manfaat ilmiahnya, dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkapkan latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut, di akhir menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Manfaat praktis sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional, sebagai faktor penting bagi usaha dan unifikasi hukum. Perbandingan hukum juga penting
dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT. Bahwa dengan mengadakan perbandingan antara hukum asing dan hukum Indonesia dapat ditemukan cara untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri yang saat ini juga berguna bagi pembentukan serta perbaikan hukum nasional. Bahwa untuk menentukan hukum seseorang yang berlaku bagi seseorang adalah yang dianggap sebagai tanah airnya, bukan tempat kedudukan dan badan hukum. Mengenai badan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum lama. Menurut hukum ini, tempat kedudukan hukumnya adalah tempat badan bersangkutan didirikan. Aturan seperti itu dapat mendorong adanya pembentukan. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini bersifat nasional maupun internasional, seperti UUPA dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 nasional. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa pada masa sekarang negara-negara di dunia saling membutuhkan, saling erat hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Adanya interdependensi ini disebabkan oleh adanya spesialis yang menyebabkan negara-negara itu tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan warganya, dengan memerlukan bantuan negara lain. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum dapat memperlihatkan kepada kita keadaan hukum yang sebenarnya. Dengan mengetahui keadaan hukum itu, kita menemukan perspektif-perspektif yang menyangkut ke perkembangan hukum kita, yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. 6. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI, Hukum Perdata Internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah satu perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu negara dengan warga negara lain, negara dalam bidang hukum perdata. Hal ini, perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan bandingan hukum akan isi dari kedua sistem tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai apa isi pengantar ilmu hukum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.